Halo, selamat datang atau berjumpa kembali di channel Central Service TV. Di kesempatan ini saya akan membagikan eh, ngulik saya, atau lebih tepatnya saya akan membedah dalaman daripada TV LCD merek Sharp jenis Aquos. Bentuk serinya adalah LC32M 450M PK. Ya, ini serinya DE32M 450M PK. Kita langsung saja bongkar dalamannya. Apa saja isinya dan juga fungsi daripada masing-masing. Nah, ini sudah saya buka. Pada TV ini ada beberapa modul, atau beberapa, lebih tepatnya beberapa bagian. Yang pertama ini bagian power supply atau PSU. Yang kedua ada mainboard yang hijau. Kemudian ini ada tombol kontrol sekaligus tombol input, papan input atau input board. Yang selanjutnya ini ada PCB kecil, yaitu untuk remote control atau remote receiver, sekaligus untuk lampu indikator. Kemudian selanjutnya ada ini speaker untuk suara, speaker L dan juga speaker R. Nah, bagian lain ini ada PCB atau board untuk lampu backlight. Namun ini bukan inverter, karena ini hanya untuk boardnya saja, yaitu untuk inverternya ada pada PSU atau menyatu dengan PSU. Ya, ini bloknya sampai sini ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu atau bagian demi bagian dan juga fungsinya. Kemudian di bagian lain adalah tentunya layar. Layar atau boleh dikatakan LCD ini ada satu kotak ini yang buat nempelin atau meletakkan papan board. Itu satu kotak, namanya panel LCD. Dalam satu panel LCD juga masih terdapat bagian-bagian yang lain. Nanti akan saya jelaskan. Saya akan mulai dari bagian PSU atau power supply. Yang pertama, pada power supply biasanya atau sering terdapat ini sekring dan juga soket. Ini adalah untuk tegangan listrik 220 atau 220 volt AC. Kemudian melalui sebuah sekring atau fuse sebagai pengaman ini ya. Apabila suatu saat terjadi beban yang lebih pada beban ini dari PSU ini memakan arus yang lebih besar, biasanya nilainya sekitar 3,5 ampere atau 5 ampere. Kemudian dari sekring akan filter lagi ini oleh sebuah kapasitor, dan juga ini ada lilitan atau coil
Kemudian ini ada coil lagi, jadi disaring 2 kali atau difilter. Ini kapasitor ini untuk menghindari loncatan bunga api dari lilitan ini menuju ke ground ini yang tidak nyetrum ya, body atau ground yang enggak nyetrum. Selanjutnya dari lilitan akan disearahkan oleh sebuah dioda kiprok. Dioda ini adalah dioda bridge atau dioda kiprok. Ini satu dioda sebetulnya terdiri dari 4 dioda yang sudah terintegrasi atau digabung menjadi satu di dalam. Nah, dari tegangan 220 volt AC akan disearahkan menjadi tegangan DC 220 volt, dan selanjutnya akan dirubah menjadi tegangan 300 volt DC. Selanjutnya melalui sebuah lilitan atau coil, dia akan dikuatkan menjadi sekitar 450 volt yang selanjutnya masuk ke elko kapasitor besar ini 450 volt. Ini juga ada sekring ya sebelumnya. Sekring itu sama fungsinya seperti tadi yang ini, yakni untuk pengaman beban lebih apabila suatu saat terjadi short, konslet atau beban yang berlebih. Nah, dari tegangan 400 volt ini akan diturunkan melalui sebuah trafo switching atau trafo and SMPS. Sebetulnya ini sama ya dengan ini ya, soal fungsinya yaitu untuk kalau bedanya kalau ini untuk menaikkan tegangan dari 330 menjadi 400 volt atau lebih. Nah, ini adalah trafo power utamanya, dimana fungsinya itu untuk menurunkan tegangan dari 400 volt DC menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh mainboard, oleh rangkaian driver inverternya. Jadi tegangan ini diturunkan menjadi sekitar 12 atau 24 volt, atau ada juga yang 5 volt. Namun di sini menggunakan tegangan, di sini ada keterangannya ya, 13, 12 volt, 13 volt dan 12. Tegangan 12 volt dan 13 ini masuk ke sini mainboard ya nanti ya. Lalu jika kita perhatikan di sini ada 2 buah transistor, yaitu jenisnya FET. Inilah yang digunakan untuk istilahnya trafo switching atau SMPS ini yang ini untuk menaikkan, istilahnya adalah rangkaian PFC, power factor control, saya agak lupa, PFC singkatannya. Kemudian yang ini adalah power utamanya untuk standby dan untuk mengeluarkan tegangan 12 volt. Dikuatkan oleh sebuah IC transistor juga ya. Oh maaf, ini dioda, saya salah. Jadi di sini dikuatkan, di sini juga dari 2 buah FET ini, satu untuk ini, satu untuk ini ya. Kemudian untuk bagian lain ini adalah bagian trafo driver backlight. Jika kita perhatikan di sini
trafo ini tidak terpisah atau tidak berada di bagian sekunder atau bagian cold atau dingin ya. Jadi pada power supply itu ada dua bagian, yaitu bagian hot dan juga bagian cold atau bagian yang nyetrum atau primer ya. Yang ini ada titik-titiknya ini. Nah, ini yang mengitari itu bagian hot. Di dalam titik-titik ini berarti artinya semua jalur atau kaki komponen itu jika dipegang nyetrum. Kayak kesetrum listrik tegangan 220 volt. Di sini biasanya ada keterangannya hot dan juga cold atau disebut primary. Nah, di sini ada tulisan primary ya. Jadi menggunakan kata primary atau utama tegangan primer. Nah, ini ada keterangannya. Primary. Kemudian yang selanjutnya ada secondary atau biasanya ditulis cold atau dingin ya. Nah, di luar garis-garis ini yang sudah digaris ini namanya sekunder, jadi nggak nyetrum. Bagian komponen atau kaki komponen atau jalur jika dipegang nggak nyetrum. Ini biasanya terhubung dengan bodi langsung nih. Output sekunder namanya. Pada trafo dimmer inverter ini kebetulan tidak berada di sekunder, kemudian ini langsung menyatu dengan bagian tegangan primer yaitu 450 volt. Kemudian di bawah ini ada rangkaian juga FET. Ini untuk osilatornya ada di bawah juga untuk membangkitkan frekuensi tinggi yang untuk menggerakkan driver ini sehingga membangkitkan tegangan tinggi ini. Dan ini ya dimasukkan ke dalam bagian backlight. Karena pada TV ini adalah jenis LCD, maka masih menggunakan tegangan CFL atau maksudnya lampu CFL atau lampu neon sehingga membutuhkan tegangan tinggi sekali. Jadi ini kayak kilat kalau dilihat pakai obeng dan dia bisa ngejar obeng. Tegangannya tinggi sekali, sekitar ribuan volt atau 600 berapa volt. Nah, di sini ada dua buah lilitan. Inilah yang digunakan untuk membangkitkan tegangan osilator yang nantinya diumpankan ke sini. Yaitu di bawah ini ada rangkaian PWM atau osilator dan juga penguatnya atau rangkaian FET-nya. Kemudian bagian yang lain ini output power regulator, yaitu berupa dioda penyearah dan juga kapasitor. Ini biasanya 12 atau 13 volt karena ada keterangannya di sini 12 dan 13 volt yang masuk ke mainboard. Selanjutnya pada mainboard ini ada soket yang berasal dari power supply atau PSU. Tegangan-tegangan tadi 13 volt dan atau 12 volt itu diolah sedemikian rupa. Di sini ada IC power ya. Jadi nanti dibagi-bagi kalau ini IC suara. Nah, ini akan dimasukkan dan diolah di sini. Di sini ada IC power sekaligus CPU. Nah, biasanya di sini diolah di sini ya. Yang ada lilitannya ini. Ini juga ada lilitannya, tapi ini untuk bagian audio, ini menuju ke speaker. Kemudian ada bagian tuner. Tuner ini sebenarnya blok yang sudah terintegrasi di mana ini untuk menerima sinyal siaran atau frekuensi siaran dari antena, kemudian dirubah menjadi sinyal-sinyal yang dibutuhkan oleh rangkaian ini sehingga bisa menghasilkan sinyal gambar dan sinyal suara, kemudian diproses oleh bagian prosesor di sini atau CPU-nya. Selanjutnya ada bagian yang namanya
Ya, jadi di sini ada IC untuk input HDMI dan output. Di sini ada output audio. Kemudian di sini ada flash disk ya, yaitu USB maksud saya. Kemudian di sini selanjutnya ada output video, sinyal digital yang akan dimasukkan ke dalam sebuah panel LCD melalui papan board atau Tacon istilahnya. Kemudian di Tacon atau Ticon ini akan dirubah lagi menjadi sinyal yang sudah siap dikirim ke chipset on film atau COF. Kemudian dari COF nanti akan dirubah menjadi sinyal gambar yang bisa dilihat di layar atau panel LCD-nya. Melalui ini ya, kabel LVDS biasanya disebut sebagai gitu. Kemudian pada panel LCD ini terdapat sebuah board. Ya, ini adalah board ya, dari sini panjang ya sampai sini. Ini ada rangkaian yang namanya Ticon namanya. Dimana di dalam rangkaian Ticon terdapat juga IC CPU atau prosesor untuk mengolah gambar, sering disebut IC scalar, tapi ada di dalam. Kemudian ada DC converter, yaitu untuk membangkitkan tegangan-tegangan sinyal yang dibutuhkan untuk menyalakan dan mematikan pixel-pixel pada LCD, sehingga bisa dihasilkan sebuah gambar atau video. Kemudian untuk bagian yang lain adalah hanya papan untuk menyalurkan tegangan tinggi atau tegangan backlight, yang nantinya ini ada berapa backlight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, untuk menyalakan 8 backlight. Nah, selanjutnya ini tombol kontrol, ini untuk power, volume, channel, menu dan lain-lain yang diambil dari IC program atau CPU dari mainboard. Kemudian ini bukan tombol namanya input juga. Ini ada AV, ada sini ada SCART ya, SCART, tapi jarang dipakai. Kemudian masuk ke bagian prosesor nih. Jadi demikian bagian-bagian TV LCD merek Sharp dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.